Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali insyaallah dalam satu kesempatan yang baik ya. Ya, semoga nanti apa yang kita pelajari bersama bisa semakin meningkatkan kualitas perjalanan hidup kita ya. Mengingat hidup itu perjalanan ya. Dengan ngaji inilah insya Allah teman-teman kita akan diarahkan untuk melihat perjalanan kita itu arahnya kemana, sudah sampai apa gitu ya. Ya, salam dari Al-Ustadz kagem teman-teman semuanya. Sudah disiapkan semua teman-teman Qur'annya? Sampun? Ya teman-teman, kita awali kajian pada sore hari ini dengan kita baca bersama ya. Surat Asy-Syura ya. Ayat 52 dan 53. Surat ke 42 ya. Dua ayat terakhir itu ya, betul? Di pojok kanan atas itu ya. Sudah ketemu semuanya? Oke, kita ta'awud dulu ya, bareng-bareng ya. Monggo dipimpin salah satu bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Oke, diartikan? Artinya ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Di dalam ayat ini yang ada di langit dan kita apa bisa yang melihat ada di bumi. Satu perjalanan ya. Tadi kami sampaikan bahwa hidup kita itu perjalanan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini ya, ini terlihat sekali proses ya. Proses di mana seseorang yang
mulai berhubungan dengan Al-Quran ya, atau bahasa mudahnya mulai ngaji, maka pasti akan masuk di dalam tahapan ini. Tahapan apa? Tahapan perubahan. Perubahan apa? Di dalam ayat ini tadi terlihat nggih, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Sama Rasulullah juga demikian. Maka kita pun ketika mulai membaca Al-Qur'an ya, mulai ngaji, kita itu kan diarahkan untuk berusaha memahami apa? Isi Al-Qur'an itu apa? Gitu nggih. Maka yang tadinya nggak ngerti isi Quran itu apa, setelah ngaji pasti bertahap akan berupaya untuk memahami isi Al-Quran itu sebetulnya apa. Kalau Al-Quran adalah aturan pedoman hidup, kita akan diarahkan untuk berpedoman pada prinsip apa, gitu ya. Maka makun tatadri mal kitabu walal imanu, sehingga yang tadinya nggak ngerti Al-Quran itu apa jadi ngerti. Yang tadinya nggak ngerti iman itu apa, jadi ngerti. Kemudian secara singkat teman-teman juga bisa melihat di dalam ayat ini tadi, di mana prosesnya ya, ketika seseorang sudah mulai mengenal ya, petunjuk Al-Quran ya, sehingga kemudian terdorong untuk memahami iman itu apa, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, perubahan apa yang kemudian terjadi? Apa? Ada yang bisa jawab dari ayat yang kita baca tadi? Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Allah menghendaki Al-Quran itu menjadi cahaya yang dengannya Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka kalau proses ngaji kemudian menjadikan kita memahami isi Al-Quran itu apa, tentu ini bertahap ya. Bertahap kita sedikit demi sedikit mulai memahami, maka kemudian pasti Allah akan jadikan Al-Quran itu cahaya ya, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Siapa hamba yang dikehendaki Allah menjadi baik? Dalam bahasa hadis apa? Ingat teman-teman? Napa? Dipahamkan agama. Napa hadisnya? Populer sekali ini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Betul tidak? Jadi tanda ketika seseorang dikehendaki Allah menjadi baik, maka pasti orang itu akan dipahamkan terhadap tuntunan agama. Paham terhadap tuntunan agama berarti seseorang itu dapat dipastikan ya akan memahami apa yang Allah rinci tadi. Isi Al-Quran apa, iman itu apa. Kemudian ketika Al-Quran menjadi cahaya itu akan mengarahkan hidup kita kemana. Bisa dipahami teman-teman di sini ya. Kemudian di akhir ayat 42-nya ya, ayat 52-nya di akhir tadi, wa innakallah tadi ila siratim mustaqim. Pasti teman-teman ya, ketika Allah menjadikan Al-Quran cahaya, menghendaki seorang hamba mendapatkan petunjuk, Quran menerangi dada kita, menerangi hati kita, maka dapat dipastikan selanjutnya kita akan meneladani sunnah ya, akan meneladani praktek hidup Rasulullah. Artinya ittiba Rasulullah. Setelah ikhlas tertanam, pasti ittiba Rasulullah. Sama toh ayatnya, kalau kita mencintai Allah, apa langkah selanjutnya? Wujudnya ikuti Nabi. Surat apa teman-teman? Surat apa Mas?
Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cocok kan? Jadi seseorang ketika sudah mulai memahami isi Al-Quran, memahami iman itu apa, ini kan pasti akhirnya hidupnya jadi lillah. Lillah itu pasti akan mengikuti keteladanan hidup yang digariskan oleh Rasulullah. Nah, wa innaka lahtadi ila siratim mustaqim. Pasti kita akan mengikuti Rasulullah, dan itulah jaminan kita akan berada di dalam jalan yang lurus. Karena ketika kita mengikuti Rasulullah berarti akan mengikuti bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami betul? Betul tidak? Kalau kita mengikuti Rasulullah berarti akan mengikuti bagaimana praktek dari Al-Quran itu diamalkan secara menyeluruh. Bagaimana kita melihat kepribadian Rasulullah dan seterusnya. Maka wa innaka lahtadi ila siratim mustaqim. Begitu ya. Kemudian teman-teman, siratal mustaqim ya, yang sering kita panjatkan di dalam doa ya. Setiap kali kita mendirikan sholat, betul? Ihdinas siratal mustaqim. Kan ini juga akan searah gitu ya. Di mana di dalam ayat 53 ini dirinci ya. Siratim mustaqim. Siratim mustaqim di dalam ayat ini redaksinya begitu. Ini dijelaskan siratillah. Jalan yang lurus itu ya jalan sesuai dengan petunjuk Allah, jalannya Allah, jalan yang akan menggiring kita meraih ridho Allah. Siratillah ya. Siratillah dijelaskan Allah di dalam ayat 53-nya. Coba teman-teman sambil membaca ya terjemahannya. Apa di situ? Yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Gitu ya. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah. Allah itu siapa? Allah itu zat yang maha memiliki apapun. Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Ayat ini ditutup dengan apa teman-teman? Ala ilallahi tasirul umur. Ingat, segala sesuatu itu berarti napa mawon? Napa mawon? Apa aja teman-teman? Segala sesuatu itu apa? Ya apapun, ya. Apapun, apa saja. Semua akan kembali kepada Allah. Ala ilallahi tasirul umur. Ingat, semua urusan akan kembali kepada Allah. Teman-teman, sekarang kita akan masuk. Kalau kembali kepada Allah, Allah sudah memberikan satu pedoman yang mudah kita pahami. Apa? Siapa yang kembali kepada Allah dengan selamat? Sinten? Kok feedback lagi? Siapa yang kembali kepada Allah dengan selamat? Qalbun salim. Ayat berapa teman-teman? Kita baca lagi ya. Surat Asy-Syu'ara ayat pinten? Ayat berapa? Ayat berapa adik-adik? Ayat berapa? La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat ketika kembali kepada Allah adalah orang-orang dengan qalbun yang salim. Qalbun yang salim. Dibaca teman-teman. Surat ke 26 ayat 88. Monggo diwas.
Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Oke, jelas ya. Jadi ada satu kepastian yang sudah Allah jelaskan dengan sangat gamblang, di mana selamat tidaknya seseorang ketika kembali kepada Allah ini akan diukur pada satu hal ini saja. Bagaimana keadaan kolbun kita? Apa yang ada di dalam dada ini? Inilah yang nanti akan menentukan selamat tidaknya kita kembali kepada Allah. Ayat 53 surat Asy-Syu'ara tadi Allah mengingatkan, ala ilallahi tasirul umur. Ingat, semua urusan akan kembali kepada Allah. Dan kita sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kita mengikuti jalan Allah, itu jalan yang seharusnya membangun kesadaran bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Terakhir kita ngaji kan sampai di situ ya. Ada kesadaran memiliki gitu ya. Dan sore hari ini teman-teman, teman-teman pengurus pemuda pusat memberikan satu tema sehubungan dengan apa judulnya? Overthinking. Apa overthinking? Overthinking niki kolbune salim mboten? Setelah overthinking apa? Anxiety. Anxiety apa, teman-teman? Kecemasan yang berlebihan. Kita ambil contoh ya, teman-teman ya. Kolbun salim ya. Itu tentu jauh ya. Nah ini sekaligus saya mau meluruskan ini di tornya. Coba dibaca tornya. Ada yang bawa tornya? Mas Cianto. Coba tornya. Coba dibaca dulu. Enggak apa, kita belajar bareng-bareng atau ditampilkan di mana, teman-teman? Tampilkan dulu, enggak apa. Menarik itu ya, menarik sekali. Nanti kita sama-sama belajar dari situ. Kan anxiety itu kekhawatiran yang sangat berlebihan. Jadi diri ini memproduksi kecemasan terus-menerus terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya. Nah, nanti kita ke sana. Coba mana teman-teman? Ketemu tadi? Oh, proses. Oke. Menarik kalimat pembukanya. Nanti kita awali dari situ, ya. Cek. Tor yang ini ada nama kegiatan, tema kegiatan pendahuluan yang mana Ustaz? Yang dibaca? Yang pertama sekali apa nggih? Pendahuluan atau latar belakang? Oh, latar belakang, latar belakang. Nggih. Pendahuluan atau latar belakang. Nggih. Dibaca semua ya Ustaz? Satu kalimat depan aja dulu. Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran sama seperti generasi muda lainnya. Oke, stop dulu. Terus? Saat ini hidup di tengah arus deras, era serba cepat dan overstimulasi. Ya, oke. Kita ngaji dari satu kalimat ini saja ya. Boleh nggak teman-teman? Diulangi lagi Mas Yanto. Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran sama seperti generasi muda lainnya. Saat ini hidup di tengah arus deras, era serba cepat dan overstimulasi. Ya, kalau dilihat secara umum, dalam satu kalimat itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga tidak benar. Teman-teman, tapi ini menarik, ini kalimat pembuka yang menarik untuk kita kaji bersama ya. Kita memang hidup di zaman yang semakin apa?
Semakin apa, Dek? Semakin maju. Maju apanya? Maju apanya, teman-teman? Kita hidup di era yang serba cepat dengan berbagai informasi yang sangat melimpah ruah. Ada rangsangan-rangsangan yang sangat luar biasa, ada stimulasi, dorongan, motivasi yang juga sangat berkembang begitu pesat. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, pemuda MTA itu tentu harus berbeda. Bukan pemuda MTA itu sebagaimana pemuda pada umumnya. Ini kalimat ini memang kita putus di situ ya. Aslinya kan kalimatnya tidak begitu ya. Tapi teman-teman, kita harus benar-benar mensikapi era perubahan yang demikian cepat. Jalannya dengan apa toh? Dengan apa, teman-teman? Kita sudah punya wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, maka keadaan yang kita hadapi dunia secara umum ini ya sama. Tapi kalau kita sudah punya wadah khusus, maka seharusnya wadah khusus inilah yang kemudian membedakan kita. Bedanya di mana? Bedanya tentu pada pengetahuan yang kita bangun melalui proses kajian Quran dan Sunnah. Teman-teman diarahkan untuk mulai memahami apa dengan ngaji ini? Diarahkan untuk mulai memahami apa dengan ngaji ini? Ya tadi, Asyura ayat berapa tadi? 52, 53 tadi. Isi Al-Quran itu apa? Kemudian iman itu apa? Dan kenapa jaminan kita akan hidup lurus itu dengan mengikuti Rasulullah? Kemudian sampai kita punya keyakinan, kesadaran bahwa semua itu milik Allah. Kalau kita sudah meniti jalan yang lurus dengan ngaji, maka kita pasti akan punya keyakinan seperti itu. Sehingga orang yang punya keyakinan semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ini tidak mungkin menjadi pribadi yang khawatir, pribadi yang cemas, pribadi yang takut dengan masa depan. Tentu saja enggak. Karena kita dihadapkan pada satu teknologi yang berkembang semakin cepat, ini mau tidak mau akan merubah cara kita berpikir. Mau tidak mau akan merubah cara kita di dalam menjalani keseharian hidup. Silaturahim niku ketemu fisik napa WA-an? Pripun, Mas? Kita melakukan silaturahim betul niki. Ketemu fisik enggak? Harus ketemu atau cukup pakai WA? Harus ketemu. Nek ora tahu teko pertemuan itu masalah. Gitu nggih. Pertemuan apa? Ya pertemuan apapun, pertemuan yang akan mendekatkan diri kita pada Allah. Kajian, pertemuan pengurus, bagaimana kita mengevaluasi, kita akan saling tawasul. Niki kudu ketemu, silaturahim. Nah, teman-teman sekalian, di dalam proses ngaji inilah ya, kita itu akan diarahkan akan meniti jalan perubahan yang Allah tuntunkan ya. Kalau kita lihat ya, dicatat nanti dibaca di rumah ya. Surat Al-Maidah ayat berapa itu? 15-16. Kan ada begitu toh? Bisa sambil ditampilkan teman-teman. Yahdi bilahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Begitu ya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Yahdi bilahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Betul ya? Yukhrijunahum minadh-dhulumati ila nur bi'idnih wa yadihim ila siratim mustaqim. Dicatat, nanti dibaca di rumah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngaji Quran dan kita pahami, artinya yang sering dijelaskan Al-Ustadz, ngaji itu tadabbur Quran, maknanya sumul, ini berarti menyeluruh, mulai dari kita membaca, kita dengarkan penjelasannya,
kemudian kita memahami, lalu bangkit kesadaran keyakinan kita untuk kemudian mengamalkan. Nah, kalau sudah masuk proses tadabbur seperti ini pasti kita akan masuk di dalam perubahan hidup yang nyata. Kita masuk di dalam perubahan hidup yang nyata. Yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat 15-16 ini tadi, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Di dalam ayat yang lain banyak perbandingannya lagi. Napa? Hal yastawil a'ma wal basir. Apa artinya? Apakah sama orang yang melihat, orang yang buta dengan orang yang melihat? Hal yastawil a'ma wal basir. Dalam ayat yang lain, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang buta tuntunan dengan orang yang melek tuntunan? Apa sama orang yang tidak mengetahui tuntunan Quran Sunnah dengan orang yang mengetahui tuntunan Quran dan Sunnah? Sama tidak? Sama tidak? Beda. Maka pemuda majelis tafsir Al-Quran harus beda dengan pemuda pada umumnya yang tidak ngaji. Ingat ya, pemuda pada umumnya yang tidak ngaji. Tapi kalau pemuda di luar kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran ini, dia ngaji Quran dan Sunnah, ya pasti akan ketemu petunjuk yang sama, petunjuk yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Pasti tidak seperti itu? Kita diangkat dari kegelapan menuju cahaya, pasti tidak? Pasti akan terjadi. Maka perbedaannya, kalau kita kemudian mengetahui tuntunan Quran dan Sunnah, ini kalau kita mau menyasar pada pilar pentingnya, ini sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Ayat berapa ini? Sambil ditebak teman-teman ya. Walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil qalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dicek lagi nggih, semoga mboten keliru tadi. Coba surat Al-A'raf ayat 176. Kita baca dari situ. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jelas teman-teman. Ini perbedaan mendasar ya. Ketika kita ngaji Quran dan Sunnah, maka bisa kita sadari betul. Sesungguhnya kita itu sama-sama diangkat dari akar-akar yang menjadikan kita kufur. Atau boleh dikatakan akar-akar kekafiran itu ya berpijak pada dua hal ini. Apa? Akhlada ilal ard. Ya. Napa ini? Berkecenderungan pada dunia dan ittaba'a hawa. Dan memperturutkan hawa nafsunya. Dua hal ini teman-teman. Yang disebutkan pertama kali itu akhlada ilal ard. Kemudian
yang kedua ittaba'a hawa, memperturutkan hawa nafsu. Maka kalau kita melihat mukmin yang cerdas, mukmin yang kayis, itu pasti mukmin yang tidak berkecenderungan pada dunia dan tidak memperturutkan hawa nafsunya. Lihat makanya definisi al-kayyisu apa? Man atba'an nafsahu hawa apa itu? Man atba'an nafsahu apa itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Begitu ya? Betul? Jadi orang yang dikatakan cerdas itu kan orang yang bisa mengendalikan dirinya, kemudian wa amila lima ba'dal maut. Ini kalau ngaji kita mengarahkan pada capaian ya, meraih kecerdasan hakiki, maka sesungguhnya kita akan masuk nanti pada yang namanya batasan. Batasan. Ingat, ini saya sambil nunggu-nunggu ini kebetulan nggak bisa ini ya, agak aneh nih. Sebentar. Baterainya baru padahal nggih, sebentar. Teman-teman ingat, kalau berbicara batasan di dalam Al-Quran itu, Allah seringkali menggunakan apa? Pembukanya menggunakan apa? Kenapa? Tidak. Hampir? Ya ayuhan nas, hampir? Sedikit lagi? Pakai innama. Innama itu apa teman-teman? Ada yang belajar bahasa Arab nggih? Paham insyaallah. Napa? Adatul hasr, ada yang bisa bantu jelaskan kami? Adatul hasr untuk memberikan satu penegasan makna dan memberikan satu batasan yang tegas. Artinya menafikan adanya makna yang lain setelah innama. Nah, teman-teman sekalian, coba sekarang di buku catatan masing-masing digambar kotak gini dulu, teman-teman. Ya, digambar kotak. Ini nanti akan masuk kepada bagaimana proses kajian ini, ya. Sesungguhnya harus mengarahkan kita memenuhi batasan-batasan yang Allah tetapkan. Dalam bulan lalu kita sudah baca batasan yang pertama. Masih ingat teman-teman batasan yang pertama kemarin? Napa? Batasan tentang apa itu sebetulnya? Napa teman-teman? Apa teman-teman? Surat An-Nur ayat 51 diawali dengan innama, betul? Coba dibuka dulu teman-teman, monggo. Surat ke 24 nggih. Ayatnya (51). Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, teman-teman, ini dicatat dulu di batasan yang mana? Teman-teman pilih, bebas, sama aja.
Kan ada segi 4 itu, betul ya? Ini batasan yang pertama. Batasan tentang apa ini kalau dirangkum berarti? Tentang ketaatan. Yang namanya mukmin itu pasti taat. Nanti kita lihat hubungannya dengan bagaimana, kenapa banyak pemuda yang kemudian cara berpikirnya salah, overthinking, kemudian punya kekhawatiran yang bertubi-tubi, ya, melestarikan kecemasan hidup. Kenapa terjadi seperti itu? Karena perjalanan hidup kita tidak mengarah dengan ngaji itu, tidak mencapai pada batasan yang Allah tetapkan. Ini batasan yang pertama ini. Batasan tentang apa? Ketaatan. Sudah bisa kita penuhi belum, teman-teman? Sudah bisa kita penuhi belum? Kalau batasan satu ini saja enggak, ya enggak mungkin bisa masuk. Maka cara berpikirnya pasti salah. Padahal jelas di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Betul? Surat nama niku? Ali Imran 100 teman-teman, 139 ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Diterjemahkan. Quran surat Al Imran ayat 139 artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, masuk dulu pada batasan iman yang benar. Dimulai dari batasan pertama ini tadi. Nanti ada 4K teman-teman ya, biar mudah diingat rumusnya ya. Ada 4K. K yang pertama, ketaatan. Masuk enggak kita pada batasan pertama ini dulu? Sami'na wa ata'na tidak? Sami'na wa ata'na atau sami'na nggih, kok sekedap sami'na nggih. Das pundi nggih lah. Ya itu enggak masuk. Sami'na di dalam Al-Qur'an itu wa ata'na. Kapan-kapan ya teman-teman nanti kita kaji ya, atau mungkin next ya, insya Allah, tentang istima' wal insot. Al-Ustadz pernah menjelaskan itu, luar biasa, mendalam sekali di situ. Bagaimana Al-Quran akan mendatangkan rahmat ya ketika kita istima' wal insot. Nah ini dalam ini ya, supaya tidak melebar, kita fokus ke sini tadi dulu. Batasan yang pertama tentang ketaatan. K yang pertama teman-teman, surat An-Nur ayat 51. Maka tadi kenapa di dalam ayat 139 surat Ali Imran Allah memberikan penegasan. Jangan kita merasa lemah ya, ngelokro, napa meleh, sedih berkepanjangan, kecemasan yang sangat berlebihan, takut lagi ditolak pisan wis langsung mumet, 2 bulan ora ilang-ilang mumete. Ditolak apa nih kira-kira? Saya belum menyambung loh ini. Ditolak apa nih tadi? Hah? Ditolak? Apa tadi? Oh, ditolak kerja. Napa meleh selain kerja? Napa? Nikah. Bukan ditolak nikah ya, ditolak apa itu? Khitbah dulu kan. Sebelum khitbah apa teman-teman? Kan baru ta'aruf ini. Enek, ya mesake tenan, lagi data wis ditolak. Ora apa-apa teman-teman. Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita itu mukmin, ngaji ya, kita membuka mata kita di kepala dan membuka mata yang ada di dalam hati ya, di dalam dada kita ini, maka pasti akan menjadikan pribadi yang kuat, enggak pernah takut dengan apapun. Orang mungkin berpikir yang berlebihan, enggak mungkin teman-teman.
Gak mungkin, yakin. Napa mulai kok wis jadi patah semangat? Lagi ta'aruf data ditolak itu sudah overthinking luar biasa. Kemudian jadi cemas berlebihan. Sampai terbawa napa? Mimpi. Ya Allah, urip pisan kok ya nelongso men gitu. Padahal jane ya wis ra kurang-kurang, begitu kan? Jadi malah kemana-mana toh, betul tidak kayak gini? Mungkin tidak toh? Pemuda itu kalau tangguh betul, ngaji Quran Sunnah diamalkan, terus jadi susah nikah itu mungkin betul? Mungkin tidak? Jawab dulu, setuju betul ini? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min apa? Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu pasti di dalamnya juga lengkap ada cita-cita cinta. Nah, kira rada angel sithik ini. Cita-cita cinta. Jangan-jangan cita-cita cintane wis salah. Mulane dadi ta'arufe gagal terus. Lah cita-citane salah. Cita-cita cintanya salah. Kenapa? Karena kita ngaji, kita masih punya kesadaran cinta yang tersesat. Kenapa cinta-cinta tersesat? Karena tidak masuk pada kriteria yang pertama ini tadi. Tentang apa ini tadi? Ketaatan. Ini masih belum bisa ya, ini saya. Ini alhamdulillah. Ini bisa nih. Alhamdulillah, ya, di saat yang tepat ini bisa. Sudah digambar semua teman-teman. Kotak yang pertama ya tadi ya. Maksudnya kotak ini, garis yang pertama ini, batasan yang pertama tadi. Silakan teman-teman mau nulis yang di mana? K yang pertama tadi ketaatan. Silakan tempatkan di mana. Kemudian kita lihat K yang kedua, teman-teman. K yang kedua apa? Kasih sayang. Saya kasih gambaran dulu teman-teman. Kalau teman-teman dengan ngaji ini kemudian mendorong kita masuk di dalam batasan ini tadi, sakit diimajinasikan betul ini. Dibaca dulu. Kasih sayang di mana teman-teman? Ada innama yang berhubungan dengan kasih sayang. Berarti surat apa nih? Ya Pak, awalnya juga innama. Innama apa teman-teman? Nah, betul. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke teman-teman ya. Coba dibaca nih, surat Al-Hujurat ayat bela. Ayat ini teman-teman. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Al-Hujurat ayat 10. Monggo di pause. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini batasan yang kedua ini tentang kasih sayang. Yang pertama tadi ketaatan ya. Surat An-Nur ayat 51. Yang kedua tentang kasih sayang. Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang jago teman-teman, siapa yang hafal ayat ini? Biar ngerti gini. Kijane sing dihafal apa ya? Kenapa teman-teman ini? Boleh nggak dihafalkan teman-teman ayat ini ya? Supaya terhunjam di dada.
Karena ini berkaitan dengan batasan yang penting. Bahkan Rasulullah sampai memberikan penegasan apa? Kalau dihubungkan dengan hadis. Ada yang tahu teman-teman? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Betul? Tidak beriman seseorang ketika dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kasih sayang bukan ini? Sudah berkasih sayang belum ini sesama pemuda MTA ini? Pengurus ini udah rukun apa ini? Sesama pemuda ini akur bukan ini? Kira-kira apa mau mempro rebutan ngono, rebutan apa? Sing marai ora akur. Yang menyebabkan kita tidak bisa berkasih sayang gitu kenapa? Apa? Rebutan? Tambang. Maka dikatakan Rasulullah tadi ya, la yu'minu. Kalau la yu'minu berarti apa teman-teman? La yu'minu berarti apa? Berarti kafir teman-teman ya. Oke. Maka kita sudah masuk ini di batasan yang kedua ini tadi tentang masalah kasih sayang, tentang kasih sayang. Berarti kalau mukmin tidak bisa bersaudara, mukmin yang mengedepankan suudzon loh ya. Kayak ki yo memang cet ngono kuwi yo misalnya. Wis kuwi ra iso, mbok ame dikapak-kapokno kuwi wis sampai mati ya wis ngono kuwi. Sinten sing punya komitmen kayak gitu? Sehingga saya dan dia tidak bisa bersatu. Padahal sama-sama apa teman-teman? Sama-sama ngaji nih lho, ngaji nih nggone podo. Saged mboten seperti itu? Dan ingat teman-teman dalam hadis yang lain, qad ayyisa an ya'buda fi jaziratil arab walakinnahu fi tahrisi bainahum. Kan begitu toh? Rasulullah pernah mengingatkan, setan itu sudah menyerah, disembah oleh orang-orang di Jazirah Arab, oleh orang-orang yang sholat. Tapi setan tidak pernah menyerah untuk menanamkan apa? Tahris itu apa Mas Jianto? Menanamkan perselisihan, menanamkan permusuhan. Setan gerakannya pintar banget tuh. Kenapa? Karena begitu seseorang terhalang dari kasih sayang, dia terhalang dari kebaikan. Cemas tidak hidupnya. Jadi kalau kita overthinking, apa meneh wis sampai apa ya enek ta pemuda ngoten niku. Misale sampai mumet terus jantungnya kayak ame copot misalnya. Mosok ya pemuda sampai ngono gitu. Ada ya? Oh, ada. Oh, sampai mah. Itu bukan diobati dengan obat mah. Kadang-kadang tanpa sadar anxiety itu juga sampai membawa pada dampak psikis dan fisik seperti itu. Dipijeti ya mungkin rada longgar sithik. Bisa tidur. Bangun tidur mumet meneh. Bangun tidur cemas lagi. Kenapa? Karena dia punya musuh. Dia punya ghil. Dia punya perasaan tidak nyaman sesama saudara mukmin yang seharusnya dia bisa membangun persaudaraan yang begitu indah. Kalau saya punya sesuatu yang tidak senang, sampaikan. Ki wanine ngomong ning mburi napa ning ngarep? Jujur, sing aliran wanine ngomong ning mburi sinten iki? Coba. Jujur, biar kita tahu nanti kita belajar bareng-bareng teman-teman. Sing wanine ngomong ning ngarep, ya ora ngacung. Lah ini lebih parah lagi. Berarti ora ning ngomonge. Niki medeni mudzabdzabina baina dzalik. Naudzubillah kalau sampai ke situ. Mudzabdzabina baina dzalik iki napa niki? Tadi tidak masuk dalam golongan itu, juga tidak masuk dalam golongan yang ini. Lha nganyel kita niki. Tadi kami tanya toh, sinten sing wanine ngomong ning mburi? Ora enek iki. Ya siapa yang wanine ngomong ning ngarep? Ya ora enek. Ini. Padahal kita dilarang untuk saling membelakangi. Wanine ngomong ning mburi to?
Enten ngoten niku. Nggih mang lanjutke nek pengen mlebu neraka. Nek pengen tersesat, lanjutkan seperti itu. Kalau kita punya gil, dilanjutkan berprasangka, ingat ya, surat Yunus ayat berapa itu? 36 dicek. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dzon itu sedikit pun enggak akan pernah bisa mencapai mengarahkan kita kepada kebenaran. Prasangka kok. Nah, kita berprasangka buruk nih terhadap teman kita ngaji. Sesama pemuda MTA yang enggak bisa guyub. Ya, ini karena kita tidak masuk di dalam batasan yang kedua. Ini K kedua ini tadi ya. Aduh, nggak bagus ini. Kasih sayang. Kemudian kita singkat dulu. K yang berikutnya, yang ketiga. Napa teman-teman? Kesungguhan. Surat apa nih? Kita diskusi bentar. Buka-buka catatan ngajinya coba. Ayat yang berbicara tentang kesungguhan seorang mukmin sehingga dia masuk pada kriteria mukmin yang hakon, mukmin yang benar imannya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Alhamdulillah, masya Allah. Al-Hujurat ayat 15. Mari teman-teman kita baca dulu ya. Surat ke 49 sama ya, tadi ayat 10, kita maju sedikit ke ayat 15. Ini batasan yang ketiga. Kesungguhan. Mukmin kok tidak bersungguh-sungguh berarti dikatakan oleh Allah bukan mukmin. Karena tidak ada mukmin kok ragu-ragu. Ragu-ragu di dalam berjihad sabilillah menggunakan harta dan jiwanya. Maka dikatakan oleh Allah di situ jelas sekali, summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Gitu kan? Coba selengkapnya dibaca. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya teman-teman? Benar apanya? Benar imannya. Orang yang benar imannya adalah orang-orang yang tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu di dalam apa ini? Bermujahadah di jalan Allah. Jadi dia punya kesungguhan yang tidak disertai dengan keraguan-raguan sedikit pun. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta, bahkan puncaknya nyawa, dengan tenaga, pikiran, apapun yang kita miliki, kita gunakan untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita taat tadi, batasan yang pertama, kemudian kita berkasih sayang, itu kita jalankan dengan betul-betul bermujahadah. Sungguh-sungguh, kita pegang erat-erat. Sudah 3 toh ini teman-teman? Ya. Terakhir ini, batasan yang terakhir. Nampak teman-teman? Ini yang nanti nyambung dengan tema ini ya, secara spesifik ya, secara khusus nanti nyambung di situ. Apa? Ketenangan. Niki ayatnya rada ndelik. Karena kalau kita lihat ketenangan langsung tidak ketemu ya. Tidak langsung berbunyi tenang begitu mboten. Apa teman-teman? Surat apa ini?
juga pakai ada in namanya, tapi tidak di awal ya. Nah, ayo biar penyegaran gitu teman-teman ya, apa yang sudah pernah kita dengarkan ya. Al Ustadz ya, guru daerah kita di cabang-cabang perwakilan insya Allah sering ya. Al Ustadz sering sekali di Ahad pagi ini. Ahad pagi kemana teman-teman pemuda? Mancing. Nah niki nek ngoten niku ora mungkin mlebu batasan niki mengke. Nggih. Ya, sudah ketemu ayatnya? Surat Fatir. Ini berhubungan dengan khosyatullah. Jadi orang yang khosyatullah, takut kepada Allah dengan dasar ya, kesadaran dan keilmuan. Ini khosyah itu kan beda dengan khauf kan? Betul betul. Ini takut yang dilandasi dengan kesadaran dan keilmuan. Kita ngaji itu jadi seperti itu. Yang ditakuti hanya siapa? Allah. Surat nama ini? Surat Fatir ya. Ayat 38. Dicek dulu teman-teman. Surat ke-35 ya, ayatnya 18. 28 ya. Maaf 28 apa 38, ada 8-nya ya. 28 ya. Fatirnya betul nggih? Nah, coba dibaca Mas. Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 28. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini pribadi yang ngaji ya, insya Allah kalau betul-betul taat, kalau betul-betul mewujudkan ketaatan itu menjadi kebersamaan yang penuh kasih sayang, diikat dengan gerakan hidup bermujahadah di jalan Allah, maka pasti mengarahkan kita mencapai ini tadi, khosyatullah. Takut itu hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Khosyatullah. Karena dengan ngaji kita pasti disadarkan. Dengan ngaji kita pasti diarahkan untuk mengetahui. Karena sadar dan mengetahui, maka kemudian kita menjadi takut itu hanya takut kepada Allah. Maka yang takut kepada Allah hanya siapa ini tadi? Orang-orang yang alim. Orang-orang yang mengkaji Quran dan mengamalkan dalam kehidupan. Kenapa mengamalkan? Karena ngaji melahirkan pemahaman, membentuk kesadaran hidup, membangun keyakinan yang kuat, sehingga kemudian terdorong untuk mengamalkan apa yang dikaji. Nah kalau seperti ini, ya kita jadi alim insya Allah. Nah orang alim itu adalah orang yang hanya takut kepada Allah saja. Gak ada yang ditakuti selain Allah. Tidak takut kehilangan apa? Kehilangan apa? Paling cocok apa? Tidak takut kehilangan apa tahu pemuda yang marahi overthinking gini karena kehilangan apa? Kehilangan apa teman-teman? Apa? Karir. Napa meleh? Napa sing marahi mumet teman-teman apa tahu? Niki doh mumetan mboten? Bingungan mboten? Nggih mboten. Nek pas ngaji mboten bingung.
Ning kok bar tekan ngomah kok dadi mumetan nggih kula. Lah niku. Nah, jangan-jangan karena kita ngaji tidak kemudian mendorong masuk pada batasan ini tadi. Menjadi pribadi yang taat sudah oke ini, bagus sekali. Menjadi pribadi yang bermujahadah, Allah tunjukkan jalannya, lanahdiyannahum subulana. Tapi susah sekali membangun kebersamaan hidup penuh kasih sayang. Maka yang terjadi kemudian, ya pemikirannya jadi tidak sehat. Kecemasan demi kecemasan meliputi perjalanan hidupnya. Ada tren seperti ini, bingung nek ra melu. Lagi ngetren apa saat ini? Napa? Kicau. Kuwi apa bentuknya meneh iki? Coba dipraktekkan dulu coba. Lagi orang melu ngono ya. Nah, begitu ya. Maka teman-teman, kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Dulu pernah kita kaji ya, bulan lalu ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ini kan berarti orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Ini pasti orang yang masuk di dalam batasan ini tadi. Taat, ya. Pasti dia berkasih sayang karena paham tuntunan. Kalau tidak bisa berkasih sayang, dia akan terhalang dari kebaikan. Dia pasti juga akan menjadi pribadi yang bermujahadah dengan segenap potensi yang dia miliki. Maka Allah tunjukkan jalannya, lanahdiyannahum subulana. Kemudian puncaknya nanti pada ketenangan hidup yang hakiki. Kenapa? Karena dia hanya takut kepada Allah saja. Takut kalau Allah tidak ridho. Takut kalau Allah murka. Bukan takut kehilangan pekerjaan. Bukan takut tidak keterima di perguruan tinggi favorit. Bukan takut, cemas, khawatir karena ditolak ta'aruf data tadi. Bukan. Ini lodo berat meneh ta'aruf. Oh ya lebih paling berarti ta'aruf data ya. Wong durung ketemu wis ditolak, coba bayangno gitu. Kan mesake banget to ngeten iki. Mesake mboten? Ya tidak, biasa saja. Kalau kita mukmin ngaji cerdas tentu ambil hikmahnya. Kenapa? Ya berarti bukan yang terbaik untuk saya. Golek liyane, mengatur ke pengurus. Ora Mas, ngapunten ternyata kowe ora masuk kriteriane Mas. Nah, niki pengurus juga jangan gitu harusnya gitu. Gitu. Jawabannya jangan gitu harusnya ya. Informasinya tidak begitu, tapi Mas, ternyata durung jodohnya. Gitu. Afgan saja bisa nyanyi jodoh pasti bertemu gitu. Masa kita orang ngaji tidak punya keyakinan begitu? Betul tidak? Iya, nek sing ngapal lagu ngono kuwi. Itu kalau kita ambil positifnya ya bisa aja. Jodoh itu kalau sudah digariskan ya pasti ketemu. Bukan kemudian tadi kita overthinking, apalagi sampai berdampak pada fisik kita, jadi ngelokro, ngelentruk, ya, subuh kawanen, karena budrek mikir ke mau. Kenapa? Budrek mikir ke apa? Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kita punya wadah yang sangat indah ini di Majelis Tafsir Al-Quran. Panjenengan kita semua diikat dalam wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran ini. Berarti kita ingin mencapai dalam batasan yang kita insya Allah akan terus-menerus berada dalam kebaikan. Karena kalau kita masuk di dalam kotak ini tadi, ya sudah dikotai semua tadi berarti lengkap ya, sudah 4 sisi ya. Kita di dalamnya apa di luar itu? Kalau di dalamnya, teman-teman tulis nih, hayatan thayyibah. Ini ternyata kalau tidak pakai ini bisa, tapi kalau pakai ini mboten saged. Berarti diawang-awang dulu ya. Teman-teman udah gambar semua toh? Kotak tadi. Tulis potongan tadi, hayatan thayyibah. Ya. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Oke. Hayatan thayyibah. Kalau
kita masuk di dalam batasan tadi, ketaatan, kasih sayang, kesungguhan, ketenangan, maka dapat dipastikan kita insya Allah akan terikat dalam kebaikan. Hayatan thayyibah. Selanjutnya ayatnya apa bunyinya? Walanajziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun. Betul ya? Dan kelak Allah akan memberikan balasan dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita lakukan ini. Enggak sebanding teman-teman. Panjenengan nanti kalau sukses menjalani dunia yang sementara ini, selain Allah menganugerahkan hayatan thayyibah tadi, hidup penuh dengan ketenangan, jauh dari kecemasan, jauh dari pemikiran-pemikiran yang buruk terus-menerus. Jadi di dunia bahagia, nanti akhir dari kehidupan kita masuk di dalam kehidupan kekal abadi dalam kebahagiaan. Begitu. Pengen ngoten mboten niki? Pengen begitu? Maka penuhi batasan tadi. Jadi pribadi yang taat, jadi pribadi yang berkasih sayang, jadi pribadi yang bersungguh-sungguh, jadi pribadi yang tenang karena takut hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Nah, dari sinilah teman-teman. Nah, ini saya tadi di jalan, ini pas di MPK tadi ya, panggil Ustadz Narno tadi saya orek-orek ini. Kalau digambar jadi gini teman-teman ya. Ya. Jadi kita di sini teman-teman ya, kita di sini loh. Hayatan thayyibah. Berarti kita akan lengkap ini, terjaga dalam iman, amal soleh, takwa, puncaknya adalah tawakal. Maka An-Nahl 97 ini coba dilihat teman-teman rangkaiannya. Apa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ayat 99-nya. 100-nya innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sudah ada ya? Ini bukan adzan mriki nggih? Sanes. Nggih, kita lanjutkan sedikit teman-teman ya. Niki rumusnya gini. Terlihat enggak niki? Bisa di zoom kameranya. Ning ndi niki kameramene? Lah kok ditinggal? Ini biar kelihatan teman-teman ya. Nanti berseri ini teman-teman, ini tema yang penting ya. Tema yang penting ini. Kita mboten. Sudah pol. Ya, kinten-kinten beginilah ya. Jadi batasan tentang ketaatan, ya, kesungguhan, terus napa? Kasih sayang sampai ketenangan tadi pasti akan kita dapatkan nanti kalau ya kita masuk semuanya. Sehingga hayatan thayyibah. Allah akan masih menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baik, hidup yang jauh dari kecemasan. Teman-teman lihat, hayatan thayyibah. Dicatat dulu sekarang. Hayatan thayyibah itu berarti tidak bingungan, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tidak galau, tidak berpikir buruk terus-menerus, tidak ada beban mental. Gitu ya. Juga tidak berputar-putar pada stres yang berkesinambungan. Coba bayangkan, stres kok berkesinambungan ini dan kita berputar-putar di situ terus. Kok bisa? Ya karena kita tidak masuk di dalam batasan itu. Ingat bulan lalu kita sudah baca Al-Ahqaf ayat 13 kan? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berpendirian teguh di dalam berakidah dan bersyariah, pasti dia akan taat,
dia berkasih sayang, dia bersungguh-sungguh, hidupnya tenang, maka dia tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Kan begitu. Teman-teman tahu, ada yang pernah baca ruminasi. Kenapa ruminasi? Ada yang kuliah psikologi di sini. Ini temanya psikologi loh ini ya. Lihat ini yo. Pada era modern, teman-teman tahu spirit modernitas? Nah ini usaha yang modern berarti harus kuliah filsafat dulu. Apa modern? Spirit modernitas apa? Subjektif, kritis, progresif. Lah salahin nulis tema gini, ini berat ini. Nanti kita kaji ya, next ya teman-teman. Kita baru sampai pada intronya dulu. Jadi di dalam overthinking, anxiety ini ada nanti buahnya ya tadi. Kita sampai ruminasi. Kenapa ruminasi, ada yang paham? Kondisi ketika seseorang itu mengulang-ulang pikiran yang buruk. Ya, pikiran yang negatif terus-menerus diulang tanpa penyelesaian. Bisa dibayangkan? Jadi hari ini kita berpikir buruk, besok buruk terus lagi, dipikir lagi, gitu ya. Dan anehnya lagi, ironisnya lagi, tidak diselesaikan. Ingat majelis kita teman-teman, ada kelompok, nggih. Niki udah masuk kelompok mboten? Alhamdulillah. Setelah itu ada pengurus cabang, ada guru daerah. Ini kan tempat di mana kita harusnya bisa berdialog tentang masalah kehidupan. Kalau buntu, bukan kemudian dipikir dewe terus-menerus, akhirnya overthinking, ruminasi. Kita memproduksi kegelisahan berlipat-lipat, berkesinambungan, stres berseri, coba. Gitu. Nah ini nggak hilang-hilang nanti teman-teman. Teman-teman mau nggak menghafalkan ayat ini? Al-Ahqaf ayat 13. Gampang tidak ini? Ayatnya pendek. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kita baca bareng-bareng teman-teman untuk penutup. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Baca sendiri. Innalladzina summastaqamu fala. Dah selesai. Kalau kita istiqomah di dalam berakidah dan bersyariah, pasti nggak mungkin overthinking, nggak mungkin anxiety, nggak mungkin mumet berkepanjangan, nggak mungkin gelisah terus menerus, nggak mungkin jadi susah tidur. Apa enak tuh susah tidur mikir ke akhirat, enten betul coba. Enten enggak ini? Ora eneng ya teman-teman ya. Ya. Nah, saya mau menitikkan tentang mriki teman-teman. Nanti kajian berikutnya kita lanjutkan di situ ya. Kalau kita mau menindaklanjuti pada batasan tadi, yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Mulai dari niat. Niat ini berhubungan dengan pemahaman kita terhadap dunia nantinya. Karena niat itu kalau kita pahami, niat itu pasti ada unsur tujuan, cita-cita, harapan. Apa yang sesungguhnya kita cita-citakan? Apa yang sesungguhnya kita harapkan? Apa yang ingin kita tuju? Ini niat. Maka apakah niat kita sudah betul-betul untuk persiapan hidup setelah kematian? Sudah? Atau justru malah sebaliknya, kita masih menempatkan akhirat sebagai pelengkap dunia. Ngaji itu untuk pelengkap derita kehidupan. Sinten sing masih begitu? Tak ngaji ben ora mumet. Apakah begitu? Ngaji bukan hanya hiburan spiritual, ngaji itu membangun kecerdasan spiritual. Dimana kalau spiritualnya cerdas, pasti nanti istiqomah. Orang yang istiqomah, tindak lanjut nyatanya pada bagaimana membangun niat yang benar. Ini titiknya teman-teman ya. Niat ini nanti tentang hadis
Nah, ini PR-nya ada dua nih, Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis ini. Man kanatid dunya hammahu farakallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan seterusnya. Ini ada di dalam brosur kita, hal-hal yang merusak amal nomor 3 nek mboten kalian tuh. Nggih. PR-nya 2 teman-teman. Apa yang pertama? Al-Ahqaf ayat 13. Yang kedua hadis ini tadi ya. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amruhu, dan seterusnya. Wah, dari besok ulan ngarep reneng sing mangkat. Jangan teman-teman, masa sebulan ngapal kayak ini susah. Ini penting sekali teman-teman. Kalau kita tidak bisa memahami hadis ini, niscaya kita akan ruwet banget nanti cara berpikirnya. Sekolah itu tadi tinggung golek gawean kok piye. Sekolah tujuannya untuk apa nih? Kuliah. Lah kalau kita dengan ngaji tidak kemudian membangun niat yang benar, ya salah. Maka tindak lanjut dari istiqomah yang pertama tentang niat ini. Nah, sampai di sini teman-teman, semoga apa yang kita pelajari bersama bisa menanamkan ya cara berpikir yang lurus ya. Pribadi mukmin yang masuk pada kriteria batasan yang Allah tegaskan tadi, taat, berkasih sayang, bersungguh-sungguh, kemudian hanya takut kepada Allah, pasti hidupnya berada dalam ikatan kebaikan, iman, amal soleh, meraih takwa, sampai bagaimana mencapai tawakal, sehingga setan tidak akan punya kekuasaan pada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Saking pundi membangun tujuan ini dimulai dari tadi titik terakhirnya tentang apa? Niat. Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian, semoga bisa menambah pemahaman kita bersama. Selanjutnya nanti sampai di rumah direnung-renungan kembali, dibuka-buka lagi ayat yang coba kita hafalkan bersama tadi, coba diresapi. Hadis juga demikian, hafalkan, pahami maknanya, praktekkan. Jangan bercita-cita mengejar dunia, tapi jadikan dunia untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pulangnya hati-hati teman-teman, tidak usah keburu-buru, jaga kesehatan, jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.